Oke, ya kita mulai matikan semuanya yang lainnya ya. Oke, acara silakan dimulai. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekaliannya. Hari ini kita mengadakan Natal Nasional secara online. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk acara hari ini. Kita record untuk acara ini nanti ditayangkan juga di YouTube supaya juga nanti bila perkataan-perkataan kita yang kita sampaikan supaya tidak mengandung sesuatu yang sarah dan lain-lain. Oke, kita akan mulai. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Napitupulu dari BPD, Ketua BPD Jawa Tengah DIY. Mari. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa pada saat pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi kami, bahwasanya pagi hari ini kami bersama Tuhan dari berbagai kota, namun kami satu hati, mau menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kasih karunia rahmat Tuhan hadir memenuhi kami dimanapun kami ada. Sekalipun kami berada di udara saat ini, di Zoom saat ini, dalam momen Natal bersama Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia secara nasional, Tuhan memberkati kami semua, biar lewat Natal ini Tuhan, bukan hanya kami mengingat akan kelahiran-Mu, tapi berkat rahmat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, serta pintu kemurahan-Mu selalu terbuka bagi kami, dalam pelayanan kami, di mana Tuhan telah mempercayakan sidang jemaat bagi kami. Tuhan memberkati Natal pada saat pagi hari ini, yang turut andil bahagia Tuhan urapi mereka, biar tangan Tuhan turun tangan atas mereka, memberkati mereka, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Allah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, dan ajarkan kami Tuhan, untuk dengar-dengarkan, dan bawa kami Tuhan, layakkan kami hari ini, untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan pujian, kami naikkan penyembahan, kami naikkan di hadirat-Mu. Tangan Tuhan turun tangan, memberkati kami. Demikian firman Tuhan dan puji-pujian dari beberapa gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Samuel tapi untuk pimpin kita dalam puji-pujian. Shalom Bapak Ibu, hamba Tuhan, pejabat gereja GSJ PDI se-Indonesia. Mari kita rayakan kelahiran Yesus dengan sukaria. Kita berfellowship, berhimpun untuk memuliakan nama Dia. Kita pujikan pujian sukacita kita bersama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat
malaikat yang lahir, Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bersama malaikat di sorga dan para gembala, orang-orang Majus, kita datang menyembah Yesus Mesias. Dialah juru selamat kita, menebus semua dosa kita. Layak Dia kita sembah, segala kemuliaan bagi Yesus saja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersukaria karena Yesus lahir dalam hidup kita. Dia Raja, penebus kita yang hidup. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita pujikan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Kita klaim bersama, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, amin. Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu hamba Tuhan, pejabat gereja. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Biarlah di setiap pelayanan kita bawa Yesus, andalkan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup di setiap pelayanan kita. Tepuk tangan kembali bagi Yesus. Sama-sama. Haleluya. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus bagian kita. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tangan kanan sama-sama di atas. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi pancimu bagi Dia. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan sekali lagi sama-sama. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan, berkat Natal bagi kita hambanya. Kita siapkan hati dengan kerendahan hati. Kita sambut Yesus menjadi firman untuk terus ada dalam hidup kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia,
Itulah Yesus. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Kami percaya Kau Yesus juru selamat kami. Kaulah jalan di dalam setiap pelayanan kami. Kami andalkan Kau selama-lamanya. Haleluya. Kita pujikan kembali. Yesus, Kaulah juru selamatku. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan campur tangan Tuhan di setiap kami, sehingga ibadah ini beroleh sejahtera dan sukacita yang besar, sebab kami sedang memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, bila sebentar hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus M. Marbun, Magister Teologi, yang akan menyampaikan kebenaran firman, yang akan memberi kami kekuatan, sehingga Natal di tahun ini memberi pesan yang jelas atas kami semuanya sebagai hamba Tuhan. Kami percaya kami adalah hamba yang akan melakukan pekerjaan yang baik. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan atas kami. Oleh sebab itu Engkau berbicara atas kami dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua ini. Biarlah campur tangan Tuhan dinyatakan untuk segenap pejabat gerejawi, gereja sidang jemaat Pentakosta di Indonesia. Dan terlebih kepada segenap jemaat Tuhan yang digembalakan di dalam penggembalaan kami semuanya. Kami percaya bila hikmat mengalir kepada Bapak Pendeta Marbun. Kami percaya urapan yang baru Tuhan nyatakan, pewahyuan Tuhan nyatakan, sehingga berkat itu kami terima dengan sukacita dan untuk kami kerjakan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala Agung kami dan Kepala Gereja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pejabat gerejawi yang saya kasih, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita bersyukur hari ini organisasi kita Sinode GSCPDI secara nasional mengadakan perayaan Natal atau ibadah Natal. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Tema hari ini adalah yaitu tema nasional kita, sesungguhnya. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1-2 akan saya bacakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat-ayat yang sangat indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika
Ada seorang kepala suku dari Afrika, saudaraku ya. Dia baru mengenal Tuhan dengan luar biasa. Dia seorang yang baru bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu dengan senang hati dia bersaksi kemana-mana. Wah, dengan semangat menyala-nyala hatinya. Bersaksi tentang Yesus Kristus, bagaimana dia diselamatkan. Lalu teman-temannya bertanya, kok kamu bisa seperti itu? Dulu kamu memusuhi hamba Tuhan, memusuhi penginjil, memusuhi kekristenan. Kok kamu sekarang jadi bersaksi? Ada apa dengan kamu? Dengan dia bergebu-gebu, lalu dia berkata begini, ayo teman-teman. Dia pergi sebuah lapangan, lalu dia mengumpulkan ranting-ranting kering, rumput-rumput kering, lalu dibuat dalam bentuk lingkaran, saudaraku ya, dalam bentuk lingkaran, lalu dinyalakan itu api di rumput yang kering ini, di kayu-kayu bakar kering ini yang dinyalakan, lalu ditaruh ulat, saudaraku, di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Lalu dia berkata, lihat, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Lalu ulat itu menggeliat, hampir mati, saudaraku. Lalu dia ambil kayu, saudaraku ya, kayu, ranting kayu begitu ya, lalu ditaruh di tengah. Ulat itu, saudaraku, dia tidak tahu mau kemana, saudara, berputar-putar. Lalu ketika ada kayu itu, dia lihat ke atas, lalu ulat itu naik ke atas, lalu selamat. Lalu dikatakan, seperti inilah gambaran hidup saya. Ya, bahwa hidup saya ini kalau di luar Yesus Kristus, aku akan binasa. Mati dalam api penghukuman kekal. Sekarang aku diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamatku. Tuhan sudah berkenan, aku sudah diselamatkan. Itulah sebabnya aku bersaksi kemana-mana. Di tengah keluargaku, di tengah lingkungan, kita semuanya, ayo bersama-sama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang aku mengalami damai sejahtera, sukacita, ada kekuatan dan pengharapan baru. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya inilah puncak Natal itu ya, yaitu diselamatkan melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sama ya, seperti kepala suku ini seharusnya kita, saudaraku, dibinasakan oleh pelanggaran-pelanggaran kita, dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa dan orang tua kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Hari ini kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Dalam kitab Efesus pasal pertama mengatakan bahwa kita telah dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam pra penciptaan kita sudah ada di dalam pikiran Allah, di dalam hati Allah. Betapa cerdasnya Tuhan, saudaraku ya, dan membuat kita berharga, bernilai oleh anugerahnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, latar belakang dari penulisan kitab Korintus ini, saudaraku ya, Paulus mendirikan jemaat ini sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi. Selama misi keduanya, saudaraku, jadi 2 tahun. Namun, Rasul Paulus setelah meninggalkan tempat itu kurang lebih 3 tahun ya, tahun 55 Masehi, dia mendengar dari Makedonia bagaimana kondisi ya Korintus yang dia layani, yang dia kasihi, dia perjuangkan dengan Injil Kristus. Tapi dia membuat dia sedih sehingga dia menulis surat kepada jemaat ini ya. Muncul banyak masalah dalam internal jemaat, yaitu jemaat terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Membuat dia sedih. Bahkan Tuhan katakan orang yang ada di dalam kelompok-kelompok ini, yang mengadakan kelompok ini, disebut manusia duniawi. Hati-hati, saudaraku ya. Dalam GSC ini tidak boleh ada kotak-kotakan, saudaraku. Tidak ada kelompok-kelompok, golongan-golongan. Kita satu di dalam Kristus, satu baptisan di dalam Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita diselamatkan. Kita memiliki yang namanya kepala gereja Yesus Kristus Tuhan. Kita memiliki kitab yang sama. Ayo, jangan kita merasa dari golongan ABCD. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita umatnya, kita anak-anaknya, kita hamba-hambanya. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat tebusannya. Ya, sehingga kita bisa bersatu-satu sama lain ketika kita menerima Alkitab ini secara utuh.
Apa yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita khotbahkan secara utuh ajaran kita, baik itu perjanjian lama, baik itu dalam Injil, ajaran-ajaran rasul-rasul, itu menjadi pondasi pengajaran kita, menjadi pondasi kekristenan kita, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saudaraku, ya. Lalu berikutnya ada pelanggaran moral di sana, saudaraku. Di dalam Korintus ada perzinahan, pesta pora dalam perjamuan Tuhan, dan kurangnya disiplin. Apalagi ada kebingungan mengenai kebangkitan orang mati dan penggunaan karunia-karunia Roh Kudus seperti bahasa roh. Jemaat di sana menjadi sombong secara intelektual dan materi karena mereka banyak orang kaya di sana, saudaraku, ya. Belum lagi, ya, muncul rasul palsu yang menyerang ajaran dari Rasul Paulus itu sendiri, membelokkan umat-umat percaya dari Injil yang sejati kepada Injil yang palsu. Seorang hamba Tuhan, pendiri, ya, yang meletakkan dasar di jemaat Korintus ini, berat bebannya, saudaraku, ya. Ya, merasa terpukul, merasa dia kecewa, tapi dia mengirimkan surat ini menguatkan jemaat yang ada di sana. Ada 3 pembelajaran penting yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini, saudaraku, tentang waktu, ya. Waktu ini ada berbicara tentang waktu ini. Tentang waktu ada 3 jenis waktu, saudaraku. Yang pertama berbicara tentang kronos, waktu yang terus berjalan, saudaraku, detik, menit, ya, jam, hari, bulan, dan tahun, terus menerus selalu ada. Yang kedua adalah kairos. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitab ini, saudaraku, tulisan ini, sebuah kesempatan atau momentum yang tidak dapat diulang kembali, atau waktu yang berlalu, saudaraku, ya. Kesempatan perkenanan itu adalah hari ini, waktu ini. Keselamatan itu adalah hari ini dan waktu ini. Sebuah kesempatan, sebuah momentum, kairos. Lalu yang ketiga yaitu aion, saudaraku, yaitu waktu yang kekal dari penciptaan sampai kepada kekekalan. Nah, ini. Nah, yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini, sekali lagi saya sampaikan, adalah kairos, sebuah kesempatan. Nah, yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu, ya. Secara teologis, perkenanan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani adalah ratson. Dari bahasa Yunani atau bahasa aslinya dalam perjanjian baru adalah karis, yang juga berarti kasih karunia, merujuk kepada kemurahan hati Allah yang tidak layak diterima oleh manusia, ya, yang menghasilkan berkat kehadiran aktifnya dalam kehidupan orang percaya, saudaraku, ya, membuat kita berkenan. Ini adalah anugerah, ini adalah kasih karunia yang tidak pantas, tidak layak sebenarnya kita terima, tapi oleh kemurahan hatinya diberikan kepada kita. Manusia tidak dapat memperoleh perkenanan Allah melalui usaha atau perbuatan baiknya sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Allah dan kasih karunia-Nya yang diberikan secara cuma-cuma melalui jasa Yesus Kristus Tuhan. Ya, puji Tuhan, perkenanan itu semua itu berorientasi, ya, bersumber dari Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Puji nama Tuhan. Jadi maksud secara umum perkenanan itu adalah agar segera, ya, umat Tuhan merespon kesempatan ilahi, kairos, yang tersedia saat ini untuk menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan jangan menunda-nunda, ya, jangan menunda-nunda, saudaraku. Ini adalah panggilan untuk tidak mengeraskan hati, ya, tetapi memanfaatkan momen ini untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, dan mulai hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Ini kesempatan bagi kita untuk menjumpai Tuhan yang kaya dengan rahmat, kerendahan hati, karena dengan tangan Tuhan yang terbuka bagi pendosa-pendosa yang memerlukan anugerah keselamatan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Dalam Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Oh, haleluya. Ini pernyataan Tuhan. Ya, momentum dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah menghapus pemberontakan dosa-dosa mereka seperti kabut yang diterbangkan, saudaraku ya. Tuhan katakan, kembalilah kepadaku. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Semangat yang mula-mula melayani Tuhan. Mendidih bagi Tuhan dan jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan beserta dan membela kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang ketiga. Karena waktu terbatas, saudaraku. Yang ketiga, poin yang terakhir, saudaraku. Hari ini adalah hari penyelamatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa secara teologis, karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib telah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib, tetelestai, telah sempurna, selesai karya penebusan itu. Ya, keselamatan telah tersedia bagi siapa saja yang percaya pada hari ini. Ya, dalam waktu ini, kairos, sebuah kesempatan. Dituntut respon iman dan pertobatan yang cepat dari pihak kita manusia. Haleluya, haleluya. Bahwa keselamatan memiliki dampak pada saat ini, yaitu saudaraku, dibebaskan dari kuasa dosa, ketakutan akan hukuman kekal yang mengembalikan manusia pada rancangan Allah yang semula. Supaya manusia bersekutu dengan Allah secara pribadi, bergaul karib. Allah akan menyatakan janji-janjinya, rencana dan kehendaknya. Nah, ungkapan ini merujuk ya pada perkataan Yesus kepada Sakeus dalam Lukas 19 ayat 9 berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena ini juga adalah keturunan Abraham. Karena Sakeus merespon, saudaraku ya, anugerah keselamatan, dialah Mesias juru selamat. Harta kekayaan jabatannya tidak memuaskan jiwanya. Dia merasa kosong. Tapi ketika Yesus mengisi hatinya, dia berbahagia, bersuka cita. Bahkan dia rela menjual hartanya, membagi-bagikan kepada orang miskin, saudaraku. Karena apa? Dia temukan kebahagiaan yang sejati. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana aplikasi ayat ini bagi kita hamba-hamba Tuhan GSCPDI? Ya, yang mendapatkan perkenanan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Ya. Yang pertama, mari di suasana Natal ini kita optimalkan dan kobarkan semua karunia, talenta, ya, kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai rekan sekerjanya dalam mengerjakan mega proyek kerajaan Allah di muka bumi ini untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Soli Deo Gloria, saudaraku. Ya. Di dalam Roma 12, yang kedua, dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan, kembalilah pada kasih mula-mula, semangat melayani Tuhan, pantang menyerah, upahmu besar di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Yang redup-redup karena tantangan, karena jemaatnya tidak bertambah, mungkin masalah keuangan, rumah tangga, pelayanan kita, tantangan di sekeliling kita, mungkin rasanya tidak sesuai ekspektasi kita, harapan-harapan kita. Percayalah, Tuhan menempatkan kita di tempat di mana kita melayani. Ada kasih karunia, ada kekuatan, kemampuan. Tuhan akan pulihkan pelayanan kita, masa depan kita. Kita akan diberkati untuk jadi berkat sepanjang kita taat dan setia, hidup kudus, hidup benar di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dalam momen Natal ini, ayo kita berdiri teguh, jangan goyah karena keadaan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, upah kita besar di sorga. Haleluya. Penyertaan pertolongan Tuhan bukan hanya di sorga kita terima hari ini, di bumi, saudaraku, dalam momen Natal ini. Yang keempat, di tengah zaman yang serba kompromi ini, mari kita miliki orientasi hidup yang berintegritas, saudaraku, yaitu menjadi teladan di dalam segala hal, yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan bagi orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam
kesucianmu. Timotius masih muda, usia 30 tahun lebih ada dia dalam penggembalaan di Efesus, saudaraku ya. Supaya dia menjadi teladan. Ini penting bagi kita. Kita jaga integritas kita, tutur kata kita, ya, kasih kita, saudaraku ya. Tingkah laku kita harus kita perhatikan, karena kita hamba Tuhan seperti ikan dalam akuarium. Semua orang melihat perilaku kita, tingkah laku kita, sikap kita. Hati-hati. Bagaimana dengan kasih kita? Bukan mengasihi orang yang sepaham dengan kita, sewarna dengan kita, sepengajaran dengan kita. Oh tidak. Tuhan katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Universal. Bahkan orang yang membenci kita pun harus kita kasihi. Itulah kasih yang sempurna, saudaraku ya. Tidak boleh membeda-bedakan orang kaya, orang miskin. Oh punya pengajaran ini ABCD. Oh dia bukan berpihak kepada saya. Tetap kita mengasihi. Tapi kita tegas dalam prinsip. Tegas di dalam kebenaran, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, mari kita lakukan tugas amanat agung Kristus sebagai harga mati dalam melanjutkan karya Kristus di muka bumi ini, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, saudaraku. Ya harus kita lakukan itu, memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa 141 dalam visi gereja kita. Ayo kita membuka ladang-ladang baru. Gereja kita terjadi pelipat gandaan, saudaraku. Jangan puas domba-domba yang Tuhan percayakan hanya itu saja. Ayo bekerja keras di ladang Tuhan. Terjadi bermultifikasi, saudaraku ya. Ya supaya gereja Tuhan maju. GSCPD Sinode kita diberkati oleh Tuhan. Karena kelak akan kita bertanggung jawab ke semua pelayanan kita di hadapan penghakiman Kristus. Ya, dia sang hakim yang adil, saudaraku. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, saudaraku, harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Ayo kita semangat melayani Tuhan. Penggembalaan kita perhatikan. Jangan kita terlalu banyak berurusan di luar sana, saudaraku. Penggembalaan itu penting. Keluarga kita perlu diperhatikan. Jemaat-jemaat perlu diperhatikan, saudaraku. Jangan sering kita keluar sana sini, saudaraku. Perhatikan, bangun pondasi yang kuat ya. Kerjakan karya keselamatan di dalam pelayanan kita ya. Kembangkan, jangan kita kalah dengan sinode-sinode yang lain yang begitu giat melayani Tuhan, memberitakan Injil. Gereja mereka maju ya, karena fokus mereka pada panggilannya, saudaraku ya. Puji nama Tuhan, dan percayalah Roh Kudus menyertai kita, dan kelak kita pulang ke rumah Bapa, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem surgawi, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan itu sebagai pewarta Injil akan kita terima. Haleluya. Puji nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Tritunggal. Dan saya ucapkan selamat Natal. Ayo kita semangat melayani Tuhan, karena hari ini adalah hari perkenanan itu. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Mari, bukan hanya untuk kita simpan untuk diri kita sendiri, ayo kita terus tularkan kepada orang lain, kepada hamba Tuhan yang lain, pada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu, bagaimana kami menyadari waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami sadar. Hari yang perkenanan dan hari penyelamatan itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Engkau sudah memberikan sesuatu yang baik, ingatan-ingatan untuk kami sadar, untuk kami menjadi panutan, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Engkau sudah berfirman untuk kami tahu di momen Natal ini adalah momen Natal untuk kami menginjili bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah kewajiban kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kami mengajar mereka untuk mengenal secara pribadi bahwa Tuhan adalah sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus Daniel. Engkau memberkati dalam pelayanannya, Engkau memberkati dalam kesehatannya, bahkan Engkau memberkati dalam keluarganya. Kami percaya, kami yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini, kami sangat diberkati daripada penyertaan firman-Mu yang membuat kami kuat di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi kami yang mengalami masalah persoalan dan pergumulan, dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang berkenan dalam kehidupan kami melakukan, kami bertindak, kami berjalan, Engkau menyertai kami, karena kami adalah orang-orang yang dipilih, dipercayakan Tuhan sebagai hamba Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar
menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan untuk kami memberitakan kabar keselamatan. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami menyadari kesempatan kami selama kami masih bernapas. Berkati Tuhan untuk sinode kami, Gereja Sidang Jumat Pantekosta, dan Engkau memberkati untuk pemimpin kami, Bapak Tuhan Yusak Maleta, bahkan jajaran seluruh staf dari Badan Pelaksanaan Nasional, biarlah kami bisa bekerja sama bergandengan tangan hanya untuk memuliakan dan memajukan pelayanan kami hanya di dalam Tuhan. Kami percaya hari ini kami bersuka cita karena Engkau memberikan napas kehidupan untuk kami maju dan kuat. Karena Engkau sudah berfirman untuk kami tetap kuat dan kami mampu karena adalah kesempatan yang baik untuk kami mempunyai roh yang menyala-nyala dalam melayan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati segala acara untuk program-program dari Badan Pelaksanaan Nasional. Kami bisa lakukan dengan baik, dan kami percaya kalau kami lakukan dengan tulus hati, dan kami mempunyai kesepakatan, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami lakukan. Hanya tujuan kami, hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, pada saat ini kami mengalami masalah musibah, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang menjadi korban. Biarlah kasih Tuhan, penghiburan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan untuk mereka bangkit dan kembali percaya diri bahwa Tuhan masih memberikan yang terbaik untuk mereka. Bangsa negara kami Indonesia, kami percaya Engkau juga memberkati untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Pak Prabowo Tuhan, dan seluruh staf dan wakilnya juga Tuhan, Kabinet Merah Putih. Engkau ingin menyertai terlebih untuk memberikan roh hikmat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan berkati kami semua, roh yang untuk kami bersatu untuk melayan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
segala jalanmu, Raja segala bangsa. Sebab Engkaulah laku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kok nggak mau? Kok dia pikir saya? Iya itu punya ibu. Oh.
Ministry of Education of Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Wishing a season and peace and a happiness. Merry Christmas 2025 and New Year 2026. God bless you. Amen. Saya Ketua Departemen Pemuda dan Staf mengucapkan Selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Saya Pendeta Dani Rusli MTH sebagai Ketua BPR GSYPDI bersama staf mengucapkan Selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Semoga Natal dan Tahun Baru ini membawa kita hamba-hamba Tuhan pada keselamatan dan perkenanan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran dan kesucian sampai kekekalan nanti. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Stefanus Marbun sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia mengucapkan Selamat Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom semuanya. Tuhan, shalom. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Badan Pelaksana Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyambut Tahun Baru 2026. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GSYPDI Raja Wali Anugrah mengucapkan Selamat Natal tahun 2025. Selamat Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GSYPDI yang ada di Kota Batam mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Gembala Sidang dan seluruh keluarga besar GSYPDI Sabda Hayat Krian mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami Jemaat GSYPDI Firman Hayat Surabaya mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan menyongsong Tahun Baru tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian Bapak Ibu. Hari ini kita merayakan Natal GSYPDI secara nasional maupun juga kita semuanya secara online hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dan terima kasih buat seluruh yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat semuanya makin baik untuk kita mengerjakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengumuman saya hanya satu saja hari ini. Kita akan jumpa lagi Jumat depan di awal tahun, tanggal 2 Januari tahun 2026. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan kita akan berjumpa kembali dan kita akan menatap tahun yang baru, tahun yang ke depan penuh dengan pergumulan, tetapi kita percaya Tuhan akan terus menolong kita dan menyertai dan memberkati kita. Dan hari ini sekali lagi saya Ketua Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia mengucapkan selamat Natal tahun 2025
dan menyambut tahun baru, tahun 2026. Kiranya terus ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan, dan kita boleh melewati tahun 2025 dengan baik. Kita juga percaya kita akan melewati tahun 2026 dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kiranya kasih kami Allah terus pimpin dan menyertai kita sampai kita mengakhiri tahun 2025 menyongsong tahun 2026. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kita akan mengakhiri kegiatan Natal Nasional di SPDI dengan doa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sampai pada Jumat yang ke-52 di tahun ini, dan kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami mengakhiri Jumat doa kami dengan merayakan Natal secara nasional, dan kami bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan dari Jumat ke Jumat sampai hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kiranya doa yang kami naikkan selama 1 tahun ini di dalam persekutuan kami bersama-sama, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memberkati kami, dan kiranya di tahun depan kami juga mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami melalui doa-doa kami, doa setiap hari Jumat, dan kami bersyukur kalau kami juga akan mengawali tahun depan bersama dengan Tuhan. Kiranya Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia tetap di dalam pertolongan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan kami percaya Engkau Immanuel menyertai, pimpin, sertai kami semuanya, dan kami boleh melewati hari-hari kami sampai tahun baru. Gereja-gereja yang akan melaksanakan juga kegiatan minggu terakhir, tanggal 28, dan akan mengakhiri dengan ibadah tutup tahun dan buka tahun, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat firman Natal pada hari ini memberkati setiap kami pejabat gerejawi dan seluruh yang boleh bersama-sama hari ini maupun juga nanti melalui YouTube boleh mendengarkan, mendapatkan berkat bagi kita sekaliannya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh yang kudus menyertai pimpin kita sekali mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami boleh berpisah dengan berkat Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Shalom, selamat Natal semuanya. Selamat Natal.